Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endah Rutnawi Banganti, NIM 2020 SE006, saya dari IDBAS Indonesia. Dosen pengampu Bapak Muhammad Toin, SEI, ME, SY. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan syariah. Pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Dan yang membedakan tersebut terlihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, sunnah nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, qiyas atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah-kaidah akuntansi konvensional. Tujuan akuntansi syariah ada beberapa hal, yaitu yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah. Dan yang kedua, yaitu untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, yaitu untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna pada dasarnya pengguna laporan keuangan. Itu harus bersifat jelas dan benar. Dan yang kelima, yaitu diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Dan yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama yaitu prinsip filosofi humanis. Humanis berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip yang manusiawi atau dapat dipahami dan dipelajari oleh manusia. Yang kedua yaitu prinsip filosofis emansipatoris. Emansipatoris berarti bahwa akuntansi syariah memiliki prinsip untuk membebaskan manusia daripada belenggu ideologi semu. Yang ketiga yaitu prinsip filosofis transendental. Transendental maksudnya adalah bahwa teori akuntansi syariah dapat melintas batas disiplin ilmu akuntansi. Ciri-ciri akuntansi syariah yang pertama dilaporkan secara benar dalam surat Yunus ayat kelima yang berbunyi Walladzi ja'ala syamsa siya'an wal qamara nuran wasabdarahu manarila lilta lahum adada sinina wal kisab ma khalaqallahu dalikal illa bil qab sulu'ati yadin li khawbil khalaqunna, yang berarti dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menempatkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.
Allah tidak menciptakan sedemikian itu, melainkan dengan benar Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang kedua, cepat dalam pelaporannya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 202 yang berbunyi Ulaika lahum nasibum mimma qasab wallahu sari'un hisab. Yang berarti mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah mempercepat perhitungannya. Dan yang ketiga yaitu dibuat oleh ahlinya atau akuntan. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 21 yang berbunyi walladzina sa'ilu ma amarallahu bihi anna yusala wa yakhshayna rabbahum wa yakhafuna sau'a isab yang berarti dan orang-orang yang menghubungkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah agar dihubungkan dan mereka takut kepadanya dan takut kepada hisab yang buruk. Yang keempat, terang, jelas, tegas, dan informatif. Yang kelima, memuat informasi yang menyeluruh. Kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menggunakan risiko bersama-sama oleh kedua belah pihak yang terlibat. Dengan menggunakan sistem bagi hasil, keuntungan bisa dilihat dengan jelas, dan sistem pembagian bagi hasil telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal. Kedua, menggunakan prinsip jual beli murabahah. Dalam transaksi jual beli, akuntansi syariah menerapkan sistem yang setara dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, transaksi antara bank dan nasabah yang ingin mengajukan kredit dengan prinsip murabahah, nasabah dan bank akan membuat sistem kerja berdasarkan kesepakatan awal yang dibicarakan di awal antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Menerapkan prinsip ini berarti kedua belah pihak juga harus membicarakan berapa bunga yang akan dibayar dan diterima oleh masing-masing pihak, tanpa melibatkan suku bunga yang berlaku. Yang ketiga yaitu terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jasa pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Biasanya ditransaksikan. Dalam akuntansi syariah, penyajian pelaporannya tidak hanya menggunakan konsep time value of money dan dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat lebih bagus dan memenuhi kebutuhan di mata investor. Akuntansi syariah menunjukkan bahwa transaksi bisnis juga bisa mengandung nilai moral dan norma. Karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, karakteristik syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Itu akan dijelaskan secara detail, benar. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya, halal dan baik. Jadi kita boleh bertransaksi jumlah minimal yang sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Jadi uang itu hanya sebagai nilai tukar barang. Misalnya saya mempunyai uang 20.000 dan saya akan membelikannya sebuah pulpen. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman. Karena dalam akuntansi syariah, riba dan kezaliman itu tidak boleh dilakukan. Yang kelima, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Yang keenam,
Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar, serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan orang lain. Akuntansi Perbankan Syariah, PASK 59. Akuntansi Perbankan Syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi atau pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah tersebut, prinsip murabah, musyarakah, mudorobah, salam, istihna, ijarah, penyisihan kerugian aset. Bank syariah dalam pencatatan transaksi-transaksinya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan berpedoman pada pernyataan standar akuntansi keuangan atau PASK nomor 101 sampai 110 tentang perbankan syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau PASK syariah. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bersifat jelas. Yang kedua, PASK nomor 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Yang ketiga, PASK 101 penyajian laporan keuangan syariah atau revisi 2016. Yang keempat, PASK 101 akuntansi murabahah atau amandemen 2016. Perbedaan mendasar antara PASK 59 dengan PASK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditunjukkan untuk esintesis bank syariah saja, tetapi juga esintesis syariah dan konvensional. Isi dari PASK ini bukan merupakan perubahan dari PASK 59, tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detail dan lebih baik. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.